Hai guys, kembali lagi dengan saya Asti Udayana. Kali ini saya akan share ke kalian tentang penggunaan kata can dan could. Apa perbedaan can dan could dan bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat bahasa Inggris. Simak terus video ini dan jangan lupa support channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe. Thank you. Oke, can dan could adalah auxiliary verbs. Artinya ini adalah kata kerja bantu ya. Atau sering juga disebut dengan modal verbs. Ada banyak sekali modal verbs dalam bahasa Inggris ya. Contohnya seperti can, must, have to, may, dan lain-lain. So, ini adalah kata kerja bantu. Sekarang kita akan fokus ke kata can dan could ya. Kapan kita menggunakan can? Dan kapan kita menggunakan could dalam bahasa Inggris ya. Nah, sekarang saya akan bahas terlebih dahulu tentang can ya. Can bisa digunakan untuk menyatakan sebuah kemampuan atau ability. Menyatakan sebuah kemampuan ya, menyatakan sebuah kesanggupan. Contohnya I can swim. Saya bisa berenang. Dan jelas sekali ya. She can speak English. Dia bisa berbicara bahasa Inggris. Ronnie can drive a car. Ronnie bisa mengemudi atau menyetir mobil. Ya, itu adalah fungsi yang nomor 1 atau fungsi yang pertama ya dari can ini. Kemudian fungsi yang kedua adalah dipakai untuk membuat kalimat permintaan atau request. Kita biasanya menggunakan kalimat tanya ya jika kita ingin meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini ya. Can you turn on the TV? Nah, can-nya berada di depan. Can you turn on the TV? Can you help me please? Can you be quiet? Okay, so can-nya berada di depan. Ini artinya kita meminta, ya, kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu adalah fungsi yang kedua ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah untuk meminta atau memberi izin. Okay, so untuk memberi atau meminta izin kepada seseorang ya. Can I smoke in this room? Bisakah saya merokok di ruangan ini? Can I smoke in this room? Kemudian kalian bisa jawab ya, you can't smoke here. Kamu nggak bisa merokok di sini. Atau you can smoke here. Kamu bisa merokok di sini. Sekarang saya akan berikan formulanya ya. Bagaimana sih caranya untuk membentuk kalimat dengan menggunakan kata can? So formulanya dalam kalimat positif dengan ini simple banget ya. Di dalam kalimat positif itu subjek, semua subjek bisa menggunakan kata can ya. Subjek ditambah can kemudian diikuti oleh kata kerja pertama. Oke. Subjek ditambah can kemudian diikuti oleh kata kerja pertama. She can play soccer. They can swim. So, she adalah subjeknya. Kemudian can adalah modal verbsnya atau auxiliary verbs, kata bantunya. Kemudian kata kerja pertamanya adalah play. Ya, I can swim. I adalah subjek, kemudian can adalah kata bantu, swim adalah kata kerja bentuk pertama. Bukan I can swimming, bukan I can swim. Ya. Tidak bisa seperti itu ya. Kalian harus menggunakan kata kerja pertama atau basic form. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau nggak ada kata kerja? I can. Kalau tidak ada kata kerja, kita menggunakan apa? Nah, kalau tidak ada kata kerja, kita tambahkan kata be. I can be a teacher. Saya bisa menjadi seorang guru. I can be a teacher. Ya, teacher ini adalah kata benda. So, kita harus menggunakan be setelah kata can. Oke? Kalian tidak bisa I can a teacher. Bukan seperti itu. I can be a teacher. Itu yang benar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat negatif. Kalau di kalimat positif, kita tinggal menambahkan kata kerja bentuk pertama setelah can. Nah, bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kalau di kalimat negatif, kita menambahkan kata not di belakang can. Tapi penulisannya ini jadi satu suku kata ya. Kita tidak memisahkan I can not, bukan seperti itu. Tapi I cannot jadi satu ya. I cannot atau I can't kalau disingkat. Kalian cek di screen juga ya gimana penulisannya. I cannot play football. Saya tidak bisa bermain sepak bola ya. I can't.
Dan ini berlaku untuk semua subjek. She can't, they cannot, sama ya. Disingkat can't. Oke. Nah, sekarang terakhir dalam kalimat tanya, posisi can berada di depan kalimat. Can diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb one. Can you sing a song, please? Bisakah kamu menyanyikan sebuah lagu? Can you sing a song? Kalau bisa, yes I can. Kalau tidak, no I cannot. Simple ya. Can she play soccer? Bisakah dia bermain sepak bola? Yes she can, or no she cannot, atau no she can't. Ya, bisa dipahami ya. Ini adalah penggunaan kata can dalam bahasa Inggris. So sekarang saya akan lanjutkan ke could. Could ini sebenarnya adalah bentuk lampau dari kata can. Ya, so bentuk kedua dan ketiga can itu adalah could. Posisinya sama, bisa digunakan untuk menerangkan kemampuan atau ability di masa lampau. Hanya saja di sini kalau kita menggunakan can itu artinya ini terjadi di masa sekarang. So saya menyatakan kemampuan atau ability di masa sekarang. Sedangkan kalau could ini terjadi di masa lampau atau yang sudah lewat. Ya. So could ini menerangkan sebuah kemampuan dari seseorang yang terjadi yang sudah ada di masa lampau. Di masa yang sudah lewat ya, atau past. Contohnya, I could swim when I was 5 years old. Saya bisa berenang ketika saya berumur atau berusia 5 tahun. Nah, itu artinya dulu pas saya berumur atau berusia 5 tahun, saya sudah bisa berenang. I could swim when I was 5 years old. Sekarang belum tentu bisa ya. Bisa dipahami ya konteks kalimat ini. So, I could swim when I was 5 years old. Saya bisa berenang ketika saya berumur 5 tahun. Nah, pada saat itu saya sudah bisa berenang. Gitu maksudnya. Dan sekarang saya belum tentu bisa berenang. Ya, I could swim when I was 5 years old, but now I don't know if I can swim or not. Kalau yang sekarang kita menggunakan can, yang sebelumnya atau yang sudah lewat itu kita menggunakan could. Ya, ini adalah fungsi yang pertama ya. Kemudian contoh yang kedua, Tony could speak 7 languages. Ya. Tony bisa berbicara 7 bahasa. Nah, ini dulu. Kalau sekarang kita nggak tahu. Seperti itu, oke? Untuk mengubah kalimat yang tadi itu ke bentuk negatif, ya, kita tinggal menambahkan kata not di belakang could. Nah, beda dengan penulisan cannot yang tadi yang digabung menjadi satu kata, sekarang could not ini harus dipisah menjadi 2 kata. Oke? Could not. I could not swim when I was 5 years old. Bagaimana kalau disingkat? Kalau disingkat ini berubah menjadi I couldn't swim when I was 5 years old. Ya, saya tidak bisa berenang ketika saya berumur 5 tahun. I couldn't swim. I could not swim. Sama ya. So, kalian perhatikan ya, penulisannya berbeda di sini. Could not ini dipisah, sedangkan cannot itu dijadikan satu. Oke? Nah, bagaimana kalau kita sekarang mengubahnya ke kalimat tanya? Nah, dalam hal ini kita juga menggunakan could dalam sebuah kalimat perintah atau permintaan. Di sini kita tidak menggunakan could untuk menyatakan perintah atau permintaan di masa lalu. Tapi kalau kita menggunakan kata could untuk meminta sesuatu, itu akan terdengar lebih formal atau lebih sopan, guys. So, makanya kalau kita kita cek di beberapa contoh ini, could you help me please? Nah, instead of saying can you help me please, akan lebih bagus kalau kita menggunakan could. Could you help me please? Ini bukan berarti ini terjadi di masa lampau, bukan seperti itu. Tapi could di sini digunakan untuk membuat bahasa itu terdengar lebih sopan atau lebih formal. Ya, could you help me please? Could you turn on the TV please? Could you tell me where the hospital is please? Bisa seperti itu ya. Jadi posisinya could diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Sama posisinya ya, seperti kata can tadi pada kalimat interrogatifnya. Could, subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Garis bawahi untuk kalimat tanya, could ini tidak digunakan pada kalimat
lampau atau pastnya, tapi digunakan untuk memperhalus sebuah bahasa ya, untuk memperhalus sebuah permintaan. So instead of saying can, kita lebih baik menggunakan could untuk membuat kalimat itu terdengar lebih sopan dan formal. Oke, itu saja penjelasan tentang kata can dan could pada episode kali ini. Semoga ini bisa membantu proses belajar kalian tentunya dalam belajar bahasa Inggris secara benar ya, dan secara grammatical. Oke, kalau kalian masih punya pertanyaan tentang materi ini, kalian bisa mention di kolom komentar di bawah ini. Dan saya akan selalu minta support dari kalian ya untuk berlangganan atau subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini ke depannya tentunya guys. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bukan sarjana.